sahabatnya seperti Bursa, Rocky Gerung, Jumhur, itu di mana aja bareng terus orang itu. Cuman kata Ganda kalau ada rezekinya Jumhur lebih banyak katanya. Bang Rocky Gerung, saya belum pernah melihat, saya cari-cari di YouTube itu ya, di mana kira-kira perdebatan yang membuat Rocky Gerung terpojok. Belum ketemu saya. Belum ketemu saya. Tadi saya tanya sama Saganda, Gan. Tetapi masalahnya yang kita asuransikan itu demi apa? Itu namanya pertanyaan value, pertanyaan etis, pertanyaan filosofi. Saya kenal Syekh Ganda dari zaman Orde Baru. Kerjaannya adalah bakar motor polisi, gebukin brimob. Tiba-tiba dia jadi doktor. Dan berupaya membuktikan bahwa kedoktorannya itu ijazahnya asli. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari yang paling senior kita dulu, Bang Hariman Siregar, Bang Hatta Rajasa, Pak Bursa sama Rocky sama nih usianya. Pak Rocky Gerung, Pak Bursa Sarnubi yang baru terpilih menjadi Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten se-Indonesia. Ada 416 kalau nggak salah Pak Bima ya anggotanya. Selamat untuk Pak Bursa. Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri yang tentu mendukung Pak Bursa dari awal. Pak Bima Arya, Pak Viva Yoga, Wakil Menteri Transmigrasi kita, Pak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD, ini bukan gara-gara PAN semua yang 4 di sini, kebetulan aja. Nggak ada Golkarnya di belakang tuh, Bu Hetipah, ya kan, Ketua Komisi 10 DPR RI Republik Indonesia. Pak Ijek nih, Pak Musa Rajeksa, mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara, juga dari Golkar. Jadi ini bukan orang PAN semua, gawat nih. Kalau Priyo kan dari Golkar pindah ke PAN, gawat. Pak Said Didu, ya kan, pemimpin manusia merdeka. Jadi ini kita ada 2 pemimpin akal sehat, pemimpin manusia merdeka. Udah lengkap nih. Ada Profesor Hamdan Julfa dari Ketua Umum Syarikat Islam, kemudian Pak Helmi Fauzi mewakili Ibu Megawati di sini. Udah pasti karena dia orang Teuku Umar kan, minimal istrinya tiap hari di Teuku Umar. Siapa lagi di sini? Yang jelas Pak Tito Sulistyo ya, dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kemudian dari KNPI ya. Kemudian ini ada komisaris Telkom di sini nih. Pak Deswandi Agusman. Nih. Komisaris Telkom, Pak Deswandi dan teman-teman lain yang saya nggak bisa sebutkan mungkin satu persatu di sini ya, teman-teman dari BUMN, dari wartawan ya, teman-teman dari Mitra Great Institute, lembaga-lembaga riset yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini.
kita menunggu lagi ada Pak Menaker, sebentar lagi datang kemari, Menteri Tenaga Kerja jam 3 atau 3 kurang seperempat dia akan sampai di sini dari Lemhanas. Kemarin sedianya juga akan hadir Wakil Ketua DPR RI Pak Profesor Dasko, cuman dia kemarin telepon saya masih belum bisa, baru nanti malam pulangnya. Jadi ada kerjaan dari Presiden yang dia masih belum bisa selesaikan. Di sini tadi ada Pak ya teman-teman, ada Pak staf khususnya Pak Dasko, di sini ada 2 orang tadi, Pak Sunoto. Di mana tadi, harusnya Pak Sunoto dapat di depan tadi. Di mana Pak Sunoto? Oh, di belakang. Jadi kalau mau ketemu cepat Pak Dasko itu orangnya, Pak Sunoto. Dia Brigjen tapi nggak boleh dibilang-bilang Brigjennya kan, dia bilang nanti aku dimarahin orang karena sekarang tentara katanya nggak boleh lagi masuk di dunia sipil. Nah, jadi kita rahasiakan Pak ya, bahwa Pak Winoto Brigjen doktor lagi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di gedung Telkom ini yang indah ini kita ketemu ya pada hari ini, kita launching Great Institute, dan pada hari ini Kompas memberitakan Telkom itu ada kasus korupsi 435 triliun yang bukan korupsi tapi fiktif. Jadi Pak Deswandi sebagai komisaris baru nanti akan menyelidiki itu tentunya, Pak Deswandi. Nah, kenapa gedung semewah ini yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia, pada hari ini Kompas menuliskan, membuat berita 435 miliar. Ya, itu semua proyeknya nggak ada Pak, nggak ada proyeknya. Jadi di era lalu itu, di era lalu itu korupsi itu seperti sebuah mindset yang sudah biasa-biasa saja. Ya, gedung Telkom semewah Telkom itu bisa buat proyek fiktif. Ini Kompas yang beritain hari ini, boleh lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, saya satu hari menonton podcastnya Rocky Gerung. Kata Rocky Gerung, inilah problem IQ 78. Tapi saya ingin merenung lebih jauh daripada Pak Rocky Gerung. Apakah karena IQ rendah orang korupsi? Karena yang korupsi ini ternyata IQ-nya tinggi-tinggi. Bukan yang rendah. Yang rendah tentu senang dapat 50.000 ya, Pak Ijek ini, Pak Musa Rajeksa ini calon gubernur Sumatera Utara. Dia tahu kalau masyarakat itu, waduh maunya cuma 50.000, 100.000, bahkan kemarin 500.000. Ya kan, satu keluarga dapat semua untuk milih dari DPR pusat, DPR tingkat 1, DPR. Iya. Jadi ini bangsa kita ini sudah hanyut pada situasi yang betul-betul dia itu moralitasnya hancur. Nah, apakah yang bisa merubah moralitas hancur itu? Menurut keyakinan saya dan teman-teman di Great Institute, terutama ketua panitianya Pak Khalid Jabidi ini yang buat acara ini, Pak Khalid mana tadi? Ya, Pak Khalid Jabidi. Ini kita itu merenung tiap hari dan kita menemukan bahwa yang bisa menghancurkan korupsi itu adalah pemimpin yang ideologis. Kemunculan pemimpin ideologis di Indonesia tidak selalu datang, dan hari ini datang. Ini ada momentum. Dalam teori momentum yang dipelajari di ITB, anak-anak fisika ITB, anak-anak matematik, dalam teori momentum itu nggak bisa lama. Kalau momentum itu bisa langsung hilang kalau kita tidak bergerak menangkap momentum itu. Inilah kenapa? Ya, maksudnya gini. Ada momentum Presiden Republik Indonesia datang membawa ideologi dengan ideologis. Ya, inilah yang dilakukan Prabowo yang kita melihat belakangan ini. Semua peristiwanya ideologis. Ya, dari mulai apa? Nanti sebenarnya kalau Pak Menaker ada, saya misalkan doktor saya di bidang ilmu perburuhan, saya tahu ketika Presiden memilih menaikkan upah buruh 6,5%, secara teori ilmu hubungan industrial, itu namanya Prabowo itu melakukan kerja-kerja ideologi yang sosialistik. Dia memberikan porsi
Di dalam dunia-dunia yang masyarakat lebih sosialistik itu, lebih besar porsinya return to labor dibanding return to capital. Nah, dia lakukan itu, dia buktikan. Nah, dalam kajian-kajian kita percaya bahwa selain urusan buruh, Prabowo itu melakukan kerja-kerja ideologis lainnya. Seperti kasus yang dilakukan Pak Said Didu di Banten Utara. Di pantai utara. Saya bilang Pak Said Didu, kita diskusi debat, Pak Said Didu, dalam teori ketika pantai-pantai itu diambil oleh negara, yang dilakukan oleh Pak Prabowo diambil oleh negara, maka saya bilang Prabowo menghadirkan negara, state, pada seluruh kebijakan pembangunannya. Makanya saya bilang Prabowo ini ideologis. Dia tidak kasih kepada konglomerat-konglomerat itu menguasai pantai. Dia ambil. Begitu juga hak-hak guna sawit yang ilegal, sudah 1 juta lebih, dia ambil, dikembalikan kepada negara. Nah ini yang bukti-bukti bahwa Prabowo melakukan kerja-kerja ideologis. Nah kalau kerja ideologis, maka ada momentum buat kita sebagai aktivis, sebagai pemikir dan lain, bagaimana mengawal ini agar tidak mati di tengah jalan. Bagaimana yang ideologis ini mati di tengah jalan? Maka kita perlu suatu kelompok pemikiran, pemikir-pemikir yang membantu apakah langsung atau tidak langsung kepada rejim Prabowo ini. Ya, banyak hal yang sebenarnya kalau kita bantu kita bisa menjelaskan. Misalkan apa? Ketika Pak Prabowo tampil 1 Mei di hari buruh, dia nyanyi internasionale, dia bilang pada buruh, saya akan hidup dan mati bersama buruh. Saya tidak mau buruh, tani, nelayan menjadi miskin di negara kaya ini. Kita akan ambil kembali, kata Prabowo. Sambil dia buka baju, lempar baju. Ya kan, artinya apa? Artinya Prabowo dalam konsep teoritik, dia memilih buruh itu adalah human. Karena secara teoritik, kalau kita bicara buruh, kita bisa klasifikasikan 3 hal. 3 klasifikasi, pertama dia human, kedua dia human capital, ketiga dia kapital. Kalau dia kapital, itu kapitalis mengatakan buruh adalah alat produksi. Dia kapital. Human capital itu orang-orang third way, ya, yang ambil jalan tengah, bahwa ada human investment, maka dia jadi human capital di investasi, tapi dia kemudian menjadi seperti ayam negeri, bukan ayam kampung. Dia memproduksi lebih banyak. Itu udah baik di tengah-tengah. Tapi kalau Prabowo, human is human. Dia melihat buruh, tani, dan lain adalah manusia. Dan dia pemilik sah republik ini. Nah ini saya lihat ideologinya itu adalah ideologi yang sangat ekstrim di kiri dan humanistik. Nah ini tidak ada kesempatan lain buat kita untuk masih masuk wacana. Bagaimana cara kita membantu? Misalnya saya melihat sebuah media yang memberitakan bahwa ada 4.200 tentara sekarang masuk ke jabatan sipil. Ah, nih Pak Brigjen Sunoto nih Pak. Sorry Pak Brigjen Sunoto ya. Tapi kalau kita bisa bantu jelaskan, ternyata di Kemenhan itu udah 2.400. Jadi cuma 2.000 dari 1 juta tentara yang ada di lingkungan sipil. Kenapa kita kemudian masuk menuduh sebagai militeristik, militerisme dan dominasi militer? Bisa nggak kita membantu Pak Prabowo menjelaskan bahwa ini adalah bagian daripada human resource untuk membantu kapasitas institusi itu berkembang baik. Toh nggak masalah dong, sementara kita pinjam, kita jangan kejerat dengan kekakuan-kekakuan. Nah seperti inilah lembaga-lembaga harus dikembangkan agar bisa membantu rejim Prabowo tidak menjadi sumber kecurigaan daripada kelompok-kelompok civil society. Nah inilah sebenarnya latar belakang, salah satu latar belakang berdirinya Great Institute. Jadi Great Institute ini sekali lagi kumpulan daripada pemikir, aktivis
yang kita sudah mulai dari zaman dulu, misalkan saya sama Priyo Budi Santoso, zaman dulu sudah bangun Cides, ya kemudian Sabang Merauke Circle, sekarang kita banyak anak-anak muda, saya pengen anak-anak muda generasinya Halid dan teman-teman tuh bisa dengan energi yang lebih besar, ya dalam dalam arah yang saya bisa bimbing sampai setahun 2 tahun lagi, nanti teman-teman aktivis 98 seperti Halid bisa menjadi mereka yang akan melanjutkan. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya banyak diberikan, jadi ini kan dari Januari sebenarnya, dari Januari banyak diberikan pemikiran-pemikiran ya dari kontributor pemikiran seperti Pak Rocky Gerung, ya, Bang Hatta Rajasa untuk bidang pembangunan, kemarin Pak Bima Arya datang di kantor saya memberikan pemikiran, Pak Siswanda kemarin datang memberikan pikiran, Pak Tito Sulistyo itu sampai mengajak saya berpikir Prabonomics, ya kemudian banyak teman-teman lain yang di sini mitra-mitra great, ada Rijal anak Pak Suripto ini, Rijal Ripto kita biasa panggil, Pak Rijal ahli pertahanan, jadi kita dibantu ya sebagai kontributor, makanya tadi kita sebenarnya nggak main-main meskipun kita kelihatan baru, tapi kita karena dibantu jaringan yang kuat kita sudah berhasil menghasilkan suatu buku research dan ada riset kita lah yang nanti kita bisa berikan. Mana lihat tadi buku? Nah kita udah berhasilkan, jadi kita meskipun kita pendek baru launching kita udah ada risetnya. Jadi ada riset, ada working paper. Ini bukti kita bahwa kita lembaga kajian yang serius, bukan abal-abal. Nah kemudian kita ada development, jadi research and development. Nah development ini kita proyek percontohan kita di Lahat. Saya bersama Pak Bursa Sarnubi berusaha untuk bagaimana membangun desa itu secara benar. Jadi kita berusaha untuk menciptakan otomotif pedesaan dan alat-alat pertanian di desa. Ya, supaya contoh, jadi kalau orang bilang Pak Prabowo omon-omon, oh nggak bisa. Ternyata Pak Prabowo dengan situasi perang sekarang, dia melakukan proteksionisme, kemudian kita bisa membangun proteksi agar industri Alsintan dan industri agroindustri bisa tumbuh di Lahat. Dan kita akan kembangkan Lahat menjadi pusat percontohan dari 416 kabupaten itu. Itu development. Apalagi Pak Bursa udah jadi ketua Apkasi. Nah Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin di atas panggung ini tidak mungkin semua kita bisa memberikan sedikit sambutan. Ada sekitar 7 orang nanti panitia ini, dari Bang Hariman, Pak Hatta, Pak Rocky Gerung, Bu Hetipa, Pak Tamsil, Pak Bursa ya, nanti Pak Viva Yoga, Pak Bima ya. Itu aja harapan saya, mohon dukungan kepada kami terus menerus agar memang momentum ini bisa saya manfaatkan, karena kalau Pak Prabowo ini dalam tempo setahun tidak berhasil ya gara-gara dia cuman akhirnya mimpi tapi birokrasinya tidak ngerti, kemudian lain-lainnya nggak ngerti apa yang dia lakukan, itu juga bisa sia-sia. Nah kita cuman berharap, kami ikhtiar bismillah di jalan Allah, mudah-mudahan langkah kami ini mempunyai hasil untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lihat Ganda ini Jumhur itu waktu Rudi ini datang ke ITB, mereka itu tahu-tahu bakar-bakar ban. Itu saya kira peristiwa yang saya agak kagum dan kaget gitu. Karena saya itu dari dulu ingin masuk ITB sebenarnya. Orang tua saya maksa saya masuk ke FKUI. Jadi saya ikut MAPRAM 2 hari di ITB hanya untuk merasakan pernah jadi
mahasiswa ITB. Dan itu saya bayar uang ininya, uang kuliahnya tuh. Iya, kimia teknik waktu itu. Jadi waktu itu kenapa saya masuk ITB? Karena kalau kita bicara tahun 65 itu, itu yang bergerak itu anak-anak Bandung. UI itu sebenarnya hanya karena lokasinya aja. Jadi saya tuh, wah ITB ini kayak masuk STM gitu. Jadi ada peristiwa anti Cina, ada peristiwa, segala peristiwa besar-besar tuh di ITB itulah. Jadi waktu saya keluar penjara tahun 77 itu, saya didatangi oleh ketua-ketua dewan, yaitu Heri Ahmadi, Yusman, Rizal Ramli, si Indro Cahyono. Pokoknya minta saya pidato di ITB pada tanggal 15 Januari gitu loh. Saya bilang gini, boleh asal kalian di situ bikin statement dulu menolak Soeharto jadi presiden. Karena gini, tahun-tahun itu ya, 78 itu, tahu-tahu semua DPRD disuruh oleh Soeharto atau siapa untuk mengatakan bahwa dia harus didukung lagi sebagai presiden gitu loh. Saya bilang, waduh. Tapi saya pikir, mereka bilang, ngundang saya bilang saya baru keluar penjara itu bebas bersyarat. Tapi kalau kalian bikin statement mau menolak Soeharto jadi presiden, saya datang. Jadi saya datanglah malam-malam tanggal 15 Januari itu ke ITB. Itu rektornya Iskandar Alisabana. Jadi Iskandar Alisabana pidato lah. Nanti Rahman Toleng pidato juga, saya kira Rahman Toleng cuma mau bilang gini. Saya ingat almarhum Rahman Toleng itu bilang, Orde Baru ini didirikan oleh mahasiswa dan yang karena itu juga mahasiswa bisa menjatuhkan Orde Baru ini gitu loh. Jadi dia bilang jangan takut sama Orde Baru ini gitu loh. Yang bikin itu kita gitu loh. Wah. Nah terus baru saya pidato. Tapi sebelum saya pidato itu teman saya satu kelas di ITB waktu itu Komarudin, Fuad Afdal tuh udah bisik-bisik. Bang, udah jadi nih statement nih, besok nih mau diumumin nih, menolak Soeharto. Wah, gue takut juga gitu loh. Jadi saya bilang, pokoknya beginilah kita ini harus bergerak terus gitu-gitu. Saya lupa sendiri, pokoknya saya jadi tonnya turun sedikit. Dan kedua saya bilang saya mesti pulang buru-buru, karena saya udah tahu mau diumumin kan. Karena saya ini baru praktek di puskesmas gitu loh. Jadi besoknya keluarlah statement itu dan tanggal 20 Januari itu dikepunglah ITB. Jadi dipukulin di lapangan basket itu. Kalian belum masuk ITB waktu itu. Nah, jadi Hatta nggak ikut-ikutan. Yang nggak ikut Hatta, Pramono Anung. Oh belum ada. Laksamana Soekardi. Laksamana Soekardi. Oh kau ada ya? Laksamana Soekardi. Pokoknya nggak banyak lah anak ITB yang. Nah kalau Fuad Afdal, Komarudin masih terus aktif. Hilal akhirnya ikut Afrifin Panigoro dia. Pokoknya terakhir jawab kacau lah, kulihat ITB itu sebagian akhirnya datang ke Pertamina minta objek juga gitu loh. Nah intinya gini, saya itu sama mahasiswa ini kenal dari awal lah gitu loh. Dan karena itu ya kalau kembali kepada Ganda, Jumhur dan segala macam itu saya kira Jumhur, Ganda, si Amar, siapa lagi ada 7 orang tahan tuh. Fajrul. Tapi kepalanya Ganda, kepala premannya. Tapi Ganda waktu acara itu dia lagi pulang ke kampung. Jadi nggak ditangkap. Ya 6 orang ditangkap deh. 6 atau 7? 6 ya. Ganda datang ke rumah sama Yusman. Aku nggak ditangkap bang, bagaimana caranya? Ah kau bacok aja aku bilang. Jadi Ganda ini ikut nasihat saya, dia pakai pedang di depan ITB itu, diserbu polisi lah ditangkap dia berhasil gitu loh. Jadi dan nanti ya setelah perjalanan begini ya. Sekarang nih hari ini saya yang berkuasa di kita ini bukan kita lagi tak. Kita sih udah tinggal sisa-sisa. Si Ganda sama teman-temannya ini yang kuasa ini gitu loh. Gitu. Jadi saya cuma nggak panjang-panjang, banggalah hari ini bisa ngelihat Ganda. Kalau ingat sebelum berangkat ke Belanda itu dia dikeluarin dari ITB. Bingung lah gimana. Tapi sekarang Dr. Saganda gitu loh. Kedua, dia mempunyai Great Institute. Waduh, ngeri dah.
Yang gue tahu tadi great nation and great apa? Hah? Itu dia. Gue bahasa Inggris aja udah lupa gue itu. Ya, pokoknya sekali lagi, nah, jangan setengah-setengah. Jadi maksud gue, ya kalau kita bilang kita dukung rezim ini, rezim yang ideologis kata kau ini, yang sosialis, dan itu yang contoh paling saya terima adalah Prabowo mau kasih 5 miliar ke desa itu. Itu luar biasa, kalau ada duitnya nih. Ada ya? Karena ada 80.000 desa, kali 5 miliar itu 400 triliun. Jadi dari dulu ya, kan saya itu mertua saya juga sosialis kan, Pak Sarbini. Walaupun nanti Pak Sarbini, Pak Mitro tuh, walaupun satu partai ada, biasalah orang pintar ada sedikit gesek-gesekan lagi dikit gitu loh. Jadi dia selalu bilang, Hariman kalau kita pembangunan waktu itu zaman Soeharto itu ya, karena kan malah hari ini kan kita bicara strategi pembangunan. Kalau uang itu dikasih ke desa dan korupsi itu terjadi di desa, tetap maju desa itu gitu loh. Tapi selama ini, ya kalian yang birokrat tahu, karena yang ngatur duit itu di atas, korupsinya di atas saja dah. Si Hatta ini. Jadi Pertamina korupsi ya jatuhnya ke Hatta dan kawan-kawannya aja gitu loh. Misalnya kalau nggak kau nggak. Gini, tapi kalau nanti 5 miliar ini pun korupsi, misalnya, itu pasti tetap nolong. Karena gini, kalau dulu ya saya nggak tahu ya angkanya ya. Kalau zaman saya itu satu tenaga kerja itu mesti ada investasi sekitar 7.000 dolar gitu loh. Nggak tahu lah, saya lupa. 7.000 US dollar, tapi nggak saya 7.000 atau 10.000 between that, antara itulah. Jadi kalau kita bicara 5 miliar itu sekitar hampir 300 juta dolar tuh ya. Bagi 10 kan berapa? Artinya waktu itu gue hitung-hitung bisa dapat 300 juta tenaga kerja bisa. 300.000 tenaga kerja. Luar biasa ngatasinya. Kalau itu benar ya, kalau uang ini benar ada dan memang masuk ke desa. Jangan nanti, saya bilang masih ini jangan ditahan-tahan nanti di atas lagi gitu loh. Kalau duitnya itu nggak di tangan bawah, kalau di bawah biarin aja korupsi di desa ini gitu loh. Mau kemana sih? Tapi kalau korupsi di atas jadinya kawin lagi tak gitu loh. Beli rumah di Singapura, kawin lagi, gitu-gitu loh. Ya kita ngerasain, Rocky tahu juga lah. Jangan. Tapi kalau di desa pasti dia nggak kemana-mana uang itu. Jadi saya kira itu yang mesti kita tekankan kalau bisa ya. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Ini forum ini luar biasa nih. Dihadiri tokoh-tokoh yang juga luar biasa. Meluncurkan great, artinya juga luar biasa atau unggul. Yang saya sayangi, adik saya, sahabat saya, Dr. Sahganda Nainggolan. Ini saya mengenalnya luar dalam. Seorang tokoh yang kritis, saking kritisnya, sahabatnya sendiri dikritik terus dulu. Dari mahasiswa, memang sudah menonjol sebagai aktivis kritis, tapi cerdas. Ada aktivis kritis kurang cerdas. Menteri dalam negeri datang di demo, ada bakar-bakaran segala, biasa anak ITB suka begitu. Cerdas, tapi juga setia kawan kita ini. Lihat aja. Sahabatnya seperti Bursa, Rocky Gerung,
Jumhur. Itu di mana aja bareng terus orang itu. Cuman kata Ganda kalau ada rezekinya Jumhur lebih banyak katanya. Jadi Sahganda ini memang bukan hanya ikut perubahan, tapi dia selalu agent of change. Dia ikut perubahan itu, membuat momentum perubahan pada skalanya. Jadi kita harapkan sebetulnya dia jadi menteri supaya bisa melakukan gerakan yang lebih besar. Who knows ya kan? Yang saya hormati Bang Hariman Siregar, tadi dia bilang kalau uang itu akumulasinya ke atas, maka korupsinya di situ. Tadi dia singgung tadi, nah itu teman-temannya Hatta itu katanya. Nah, teman-temannya. Sebetulnya nggak pas juga itu, karena Menku itu nggak ngurusin Pertamina. Apalagi Menteri Perhubungan, apalagi Menriset, apalagi Menseknek. Yang saya hormati juga di sini ada Dr. Bima Arya, Bang Rocky Gerung. Saya belum pernah melihat, saya cari-cari di YouTube itu ya, di mana kira-kira perdebatan yang membuat Rocky Gerung terpojok. Belum ketemu saya. Belum ketemu saya. Tadi saya tanya sama Saganda, Gan, selamat datang, ini adik saya juga di Salman ini. Saya lanjut Pak Menteri. Ganda bilang, kalau retorika nggak ada lawan di Republik ini katanya. Berisi, punya ilmu, ya. Tapi juga kadang-kadang pemikiran gua diambil juga. Nah, kata Ganda. Nggak apa-apa. Saya juga sering mensitir beberapa pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang baik. Pak Menteri, selamat datang Pak Menteri. Mohon maaf kita duluan ini. Ada adik saya Bupati Lahat, Bursa Zarnubi, yang sekarang sudah terpilih menjadi Ketua APKASI. Tepuk tangan bro beliau. Ini juga aktivis Tulen. Bergaul lama sekali saya sama Adinda ini. Pak Profesor Hamdan Zulfa, ada Afriansi Nur, Pak Helmi Fauzi, saudaraku Viva Yoga, saudaraku Tamsil Lindrung, ada Dr. Said Didu, dan Dr. Tito Sulistyo. Ada lagi yang belum saya sebut? Ya Viva, oh Latifah, ya ini suaminya luar biasa juga, sahabat saya nggak mau jauh-jauh kan itu. Ini sahabat saya di Salman dua-duanya, dan saudara Rasid. Mas Priyo, ini sahabat saya sejak di DPR, sama-sama kita waktu masa reformasi, sama-sama muridnya Bang Adi Sasono juga. Suatu ketika Bang Adi waktu saya mahasiswa, dia mengatakan, Hatta, nanti kalau kamu selesai sekolah, jadi orang, ingat ya dia bilang, kaum kapitalis itu tidak pernah rela membuat negara kita berhenti mengekspor bahan mentah. Kita harus jadi pemasok bahan mentah dan mereka industrialis. Saya masih ingat betul. Makanya 2009 lahir undang-undang yang melarang bahan mentah diekspor begitu saja dan harus hilirisasi. Jadi saya ikut andil juga di situ. Saudaraku sekalian ya, yang saya cintai, saya hormati, inilah launching yang luar biasa.
bersama musik dan puisi. Bagi saya musik dan puisi itu ada dua maknanya. Pertama itu adalah bahasa cinta, the food of love. Yang kedua adalah bahasa universal, universal language. Dia hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki rasa cinta dan akal sehat. Merdeka juga tentu saja, merdeka dan akal sehat. Yang tidak memiliki rasa cinta dan akal sehat, nggak bisa memaknai sebuah launching ada musik dan puisi. Nah, research and technology atau the GREAT ini tadi, GREAT, Global Research of Economic and Advanced Technology and Politics, luar biasa, Saganda. Dari Sabang Merauke menuju ke global, naik pangkat, derajatnya luar biasa. Dulu saya sering ngasih materi di Sabang Merauke Circle, tapi mungkin karena ini sudah global, nggak berani lagi saya kan. Saudara sekalian, ini bersifat riset. Orang mengatakan research and technology itu tujuannya itu cuma satu, to improve the quality of life. Jadi lahirnya GREAT ini tujuannya, mohon maaf, dan menerjemahkan sendiri, to improve the quality of life bangsa Indonesia. Kualitas kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita berterima kasih karena GREAT ini tadi sudah disampaikan, latar belakang lahirnya, the GREAT ini memang ingin memberikan support dan dukungan kepada pemerintahan Bapak Prabowo yang memang mengena, tadi dikatakan bahwa akan melakukan satu perubahan dengan gagasan yang jelas, tercantum di dalam visi misi dan atau astacita, dan juga program-program unggulan yang membumi, serta arah. Jadi kalau momentum atau perubahan itu harus ada gagasan dan harus ada arah. Arahnya jelas, dalam visi itu arahnya menuju masyarakat adil dan makmur, tujuan sementaranya atau tujuan antara adalah menjadi negara maju pada tahun 2045. Jadi kehadiran the GREAT ini kita harapkan memang menjadi mitra yang kritis, karena kalau tidak kritis ya kehilangan akal sehat kita. Mitra yang kritis sebagai sahabat pemerintah harus kritis. Karena disitulah kita bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa mengawal gagasan tadi menuju arah yang benar. Arah itu di dalam fisika bisa berubah, melenceng, atau terjadi deviasi. Oleh sebab itu perlu transformasi, perlu energi untuk mengarahkan kembali ke situ. Peran dari GREAT salah satunya menurut saya, dan orang-orang seperti kita, Rocky Gerung, Pak Zarnubi dan semuanya, adalah mengawal itu semua sebagai mitra strategis dari pemerintah. Kita mendukung pemerintahan yang memiliki gagasan dan arah tujuan yang jelas bagi bangsa ini. Nah, bagian berikutnya saya ingin menyampaikan mengapa Saganda ini menjadi aktivis terus. Kayaknya seumur hidupnya jadi aktivis terus. Karena memang orang itu harus jadi aktivis.
Saya lebih senang dianggap sebagai aktivis daripada sebagai pengusaha, karena saya selesai sekolah, saya jadi pengusaha, mohon maaf. Penguasa gagal di 2014 bersama Pak Prabowo. Ganda sebagai pendukung utama. Tidak lain kritisnya itu karena apa? Karena kecintaan kepada tanah air ini. Di kantor saya hampir tiap hari bergumul dengan para aktivis. Saya mengerti jalan pemikiran para aktivis. Karena yang dikritisi bukan orang. Seperti juga selalu Bang Rocky Gerung katakan, kita mengkritisi kebijakan-kebijakan publiknya yang mempengaruhi lajunya bangsa ini. Para pemerhati kebijakan publik mengatakan negara yang berhasil dan menang adalah negara yang dapat membangun atau menghasilkan kebijakan publik yang unggul. Great lagi. Dan menurut seorang guru manajemen Michael Porter, yang mengatakan public policy buruk di suatu negara tidak hanya mengakibatkan gagalnya program pembangunan, tapi juga bisa membuat masyarakat menjadi sengsara. Itulah kebijakan publik. Oleh sebab itu, saya sangat setuju. Bang Rocky Gerung dalam setiap perdebatan saya selalu mengatakan bahwa kebijakan publik itu sebelum lahir, naskahnya harus kita perdebatkan. Agar ketika lahir dia memiliki ownership seluruh bangsa. Dimiliki ownership-nya oleh seluruh bangsa sebagai bagian yang didukung. Oleh sebab itu banyak yang mengatakan bahwa bukan karena pemerintahnya yang kuat membuat berhasil, tapi kebijakan publik yang didukung oleh seluruh masyarakat yang mengakibatkan negara itu menjadi maju. Jadi The Great ini memang pada akhirnya nanti adalah menganalisa kebijakan-kebijakan publik, mengkritisi, dan memberikan dukungan. Itu kira-kira harapan kita semua. Bagian terakhir, dunia kini memang sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Secara geopolitik maupun geoekonomi. Tampaknya era globalisasi ini sudah masa lalu. Sudah bergeser ke proteksionisme. Multilateralisme sudah ditinggalkan. Bahkan Amerika melakukan unilateralisme. Perang tarif tentu saja akan memberikan dampak pada perdagangan dan ekonomi bangsa-bangsa sedunia termasuk Indonesia. Disinilah Pak Prabowo secara cerdas merespons perubahan yang memberikan ketidakpastian dunia. Pak Prabowo melihat peluang ini dengan mencanangkan tadi gagasan tadi itu menuju kepada tujuan, yaitu kemandirian bangsa. Industrialisasi melalui hilirisasi. Lembaga pemikiran ini kita harapkan dapat mengawal dan mendukung penuh pemerintahan ini secara kritis, saya katakan tadi. Kritis itu bukan berarti jelek, kritis itu akal sehat, kata Bung Rocky Gerung. Akhirnya, semoga The Great ini betul-betul menjadi memperkaya pemikiran-pemikiran kaum intelektual dan aktivis agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan bangsa dan negara. Suatu negara tidak akan menjadi negara maju bila bergantung hanya kepada ekonomi ekstraktif. Demikian juga kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau sumber daya manusianya atau bonus demografi tidak kita cerahkan dengan pendidikan. Pak Prabowo menempatkan dua-dua itu sebagai program unggulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana mulai ini? Tadi lagi makan, banyak yang saya nggak kenal tapi memperkenalkan diri sebagai staf khusus. Jadi rupanya kita bisa bikin asosiasi staf khusus menteri. Singkatannya ASUS, pakai S di belakang. Hal yang menarik tadi diucapkan oleh Syahganda, dia mulai dengan pilihan ideologis gitu. Kita tahu lembaga riset itu selalu tumpuannya adalah metodologi, bukan ideologi. Tetapi bagi mereka yang menginginkan suatu harapan diasuh dari awal, jelas dia mesti berpihak pada ideologi itu. Nah karena itu lebih penting sebetulnya kita coba bahas apa yang menjadi keyakinan dari Syahganda CS untuk memulai satu perjuangan ideologi melalui metodologi. Kira-kira itu dasarnya tuh. Metodologi jadi standar. Semua hal yang bahkan tidak bisa kita ketahui, kita asuransikan pada artificial intelligence. Itu metodologi. Tetapi masalahnya yang kita asuransikan itu demi apa? Itu namanya pertanyaan value, pertanyaan etis, pertanyaan filosofi. Jadi Great Institute ini betul memulai dengan satu posisi ideologis. Dan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa himpunan antara peneliti dan aktivis itulah politik ideologis. Yang saya kagum, saya kenal Syahganda dari zaman Orde Baru. Kerjaannya adalah bakar motor polisi, gebukin brimob. Tiba-tiba dia jadi doktor. Dan berupaya membuktikan bahwa kedoktorannya itu ijazahnya asli. Karena itu yang kita soft launchingkan hari ini bukan institusinya, tapi intuisi yang bekerja di dalam institusi itu. Apa itu intuisi itu? Dalam bahasa Latin intuisi itu artinya desire untuk memperoleh harapan. The politics of hope. Intuisi hanya bisa bekerja kalau kita tahu arah ideologis yang hendak kita tempuh itu. Apakah betul Prabowo akan menempuh arah ideologis yang disebut sosialistik? Kita tahu bahwa Pak Prabowo mendederkan semua proyeknya secara populis. Dan mungkin beliau tidak peduli dengan kritik. Karena bagi dia, rakyat harus tahu lebih dahulu bahwa paradigma pembangunannya berbeda dengan paradigma presiden sebelumnya. Itu yang kita sebut sebagai konteks ideologinya. Belakangan kita akan hitung. Semua ambisi ideologi akan dibatasi oleh APBN. Itu rumusnya. Jadi itu pentingnya Great Institute menghitung apa konsekuensi APBN terhadap upaya untuk mempercepat populisme kebijakan. Itu saya kira hal pertama yang harus dihitung. Kita tahu bahwa bayangkan misalnya dalam modal yang paling kecil di Bekasi kemarin tersedia 2.000 lapangan kerja yang datang 25.000 orang itu. Di belakangnya ada problem ideologi pasti. Jadi ini kesempatan yang bagus bagi Great Institute untuk mendefinisikan kembali apa sebetulnya yang kita inginkan dari kebijakan yang mengarahkan hidup kita berbeda dengan rejim sebelumnya. Dan dunia hari ini saya kira juga ada dalam kondisi yang sama. Orang pindah dari mengeluh-eluhkan growth pergi pada degrowth. Mengeluh-eluhkan akumulasi pergi pada kooperasi. Itu seluruh dunia begitu. Kalau kita ikuti perjalanan kapitalisme dunia, itu setiap tahun Sri Mulyani ada di Davos. Ikut dalam konferensi untuk memastikan arah kapitalisme dunia dipimpin oleh orang yang namanya Klaus Schwab. Yang mendirikan The World Economic Forum itu di Davos dari tahun 50. Terakhir pendiri kapitalisme ini bilang, kita akan gagal menghasilkan keadilan kalau kita terus bertumpu pada growth. Tapi Sri Mulyani nggak berubah. Ada satu buku yang bagus tuh, The Economics Doesn't Lie.
Economist does. Ilmu ekonomi tidak akan berbohong karena itu metodologi. Tapi ekonom akan berbohong karena ada kepentingan politik di situ. Apalagi ekonomi yang jadi menteri itu. Atau menteri yang ekonom itu. Itu hal yang biasa. Ini yang saya kira harus diperhatikan oleh Great Institute bahwa kita mau coba tuntun ideologi itu, tetapi jangan halangi orang untuk mempersoalkan metodologi di dalam membuat kebijakan. Jadi saya senang bahwa teman-teman akhirnya bisa menemukan bahwa kristal pertama dari kepemimpinan Prabowo adalah sosialisme. Dalam bentuk apapun tuh. Yang jelas dia tidak pro kapitalis itu. Mungkin dia ingin buktikan itu dengan melempar kaosnya supaya buruh tahu bahwa dia akan hidup bersama kaum buruh. Nah ini yang mesti diyakinkan. Bahwa sekali keringat itu bertemu dengan keringat buruh, pertemuan itu akan lebih besar dari jumlah keringat. Di dalam fisika ada prinsip the whole is greater than the sum of its part. Penyatuan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi orang akan tagih seterusnya. Apakah konsistensi ini bisa kita pertahankan? Prabowo mulai dengan mengucapkan 5 miliar ada di desa-desa. Itu artinya dihidupkan harapan dari situ. Itu artinya identitas primer dari Prabowo adalah memelihara daya beli rakyat. Dasarnya itu. Nah di sini trikinya ada di situ tuh. Dan sekaligus kita coba nanti lihat bagaimana Great Institute ini berupaya untuk meneliti semua hal tanpa menutup diri dia juga akan diteliti oleh masyarakat. Itu nikmatnya jadi peneliti itu. Tapi kita ingin yakinkan bahwa para peneliti harus dilindungi kebebasan akademis mereka. Kita tahu bahwa dalam sejarah penelitian orang pertama yang kita kenal peneliti fisika itu namanya Archimedes. Yang memulai dengan slogan Eureka, saya tahu. Waktu dia sebut Eureka itu, dia mengerti hubungan antara tubuhnya dan berat jenis air. Yang kemudian berubah menjadi kepastian-kepastian matematik. Karena ada penelitian. Tetapi kita tahu juga dalam sejarah, Archimedes ini tragis. Satu waktu, Archimedes diminta untuk menerangkan satu formula kepada Raja Yunani, Raja Athena. Diutuslah Jaksa Agung Athena, jemput Archimedes. Jaksa Agung ini tiba di rumah Archimedes. Di halaman rumahnya Archimedes lagi bikin gambar-gambar itu. Tentu sebagai mathematician, dia lagi bikin formula tentang satu rumus. Tapi si Jaksa Agung ini nggak ngerti bahwa Archimedes itu lagi berpikir. Kata si Jaksa Agung, kamu dipanggil oleh raja. Kenapa masih menulis di tanah? Apa gunanya itu? Archimedes bilang, saya lagi menghitung satu kalkulasi matematik. Mungkin kalkulus atau diferensial 3. Saking keselnya menunggu lama si Archimedes ini. Utusan raja itu memenggal kepala Archimedes. Kelamaan lu. Kita lihat bagaimana kekuasaan tidak mengerti ilmu pengetahuan. Nah, prinsip itu yang juga kita ingin jaga. Supaya kekuasaan tidak menghalangi pengetahuan bertumbuh berdasarkan niat dia sendiri. Jadi sekali lagi kita ingin ucapkan selamat pada Sakana dan kawan-kawan. Juga teman-teman semua di sini. Tapi hal yang ingin kita nilai dari awal bahwa ada ambisi kita sebetulnya untuk memunculkan seorang pemimpin yang di backup dengan kuat oleh naluri dia untuk menghasilkan kesejahteraan. Mudah-mudahan naluri itu bertahan sampai 2009 pada Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin sebut satu-satu lagi tadi kan. Saya singkat aja. Ketika saya
sempat baca buku Ali Saryati, ini hampir sama dengan Salah Rocky. Jadi ideologi itu kata magis katanya. Setiap kita memberikan pandang ideologi, daya tariknya luar biasa, Pak. Dia simpulkan begini, kalau kita mau mengalahkan Barat katanya, tidak bisa dengan cara biasa mengikuti Rousseau, dia bilang gitu, teori pertumbuhan. Caranya apa? Revolusi. Kalau kita ikut cara Rousseau, kita 200 tahun menyusul Eropa Barat, Amerika katanya. Jadi memang cara revolusi. Nah, Prabowo memang saya perhatikan beliau ini sudah ada posisi di ideologi untuk memperkuat ya posisi afirmasi, kalau saya afirmasi. Misal begini, saya sebagai bupati mengikuti di retreat. Saya tidak mau lagi ada 50 orang kaya di Indonesia ini, katanya dia bilang begitu. Kita akan periksa semua hagio-hagio itu, akan dikembalikan ke Agrinas. Saya pikir ini kayak pidato Bung Karno dulu, persis, nasionalisasi macam-macam. Amerika kita Serikat, Inggris kita linggis. Tapi bukan konteks tidak begitu. Nah saya perhatikan Pak Prabowo ini, dia miris beberapa aspek, Bang Hariman, Pak Rocky. Pertama itu dia bilang begini, kita miris dengan pendidikan. Saya 5 menit ya. Dia gambarkan tentang pisah. Oh boleh. Saya ini bukan kelas filsuf soalnya. Ada orang bilang di Lahat, Bang Bursa kenal nggak Maroki? Mungkin daripada yang banyak saya paling pertama kenal Maroki, tahun 80 udah kawan sama dia. Satu kantor loh sama dia. Cuma saya di pasar modal, sama-sama pulang trading ketemu Maroki. Saya, Pak Lusistio itu dia. Itu kan dia ketua Pialang, saya wakilnya dulu. Itu sahabat saya lama juga, tahun 89, 90 sampai 95. Jadi dia bilang, kenapa kita terlambat maju dibandingkan dengan yang lain-lain. Dia sebut juga salah satu Vietnam. Ternyata ini Bang Hatta ya, Pak Bima, PISA kita ini rendah. PISA ini program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD di Prancis. Ini menilai 80 negara dalam sistem pendidikan. Ternyata Indonesia nomor 70 Bang. Jadi dekat dengan Botswana lah. Jadi miris dengan itu. Maka dia ajukan begini. Dia bilang, kalau kita mau syarat negara maju, SDM unggul dia bilang itu. 1, kita harus kuat literasi membaca. 2, matematik. 3, sains. Sains ini tentu kita tahu lah, fisika, kimia, biologi. Jadi saya akan mengajak kita semua untuk meningkatkan literasi membaca, matematik dan sains. Karena ini dibilang syarat untuk negara maju, dia bilang itu. Nah, literasi membaca kita ini menurut standar UNESCO harus 5 jam sampai 8 jam Bang sehari. Membuat satu peradaban, satu bangsa. Kita, literasi membaca kita cuman 35 sampai 59 menit. Celakanya setiap 1000 orang cuma 1 yang membaca yang benar. Yang benar itu misalnya yang 5 sampai 8 jam. Saya membaca mungkin 1 jam. Bang Riman lah pintar dari dulu. Terima 3 universitas serempak dia. Kayak Rocky juga kan 5 universitas terima dulu Rocky. Nah jadi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, punya di posisi ke depan Pak Prabowo itu jelas satu. Kedua, dia bilang begini, ini negeri ini nggak mungkin besar kalau desa nggak dibangun. Loh, ini pandang Bung Karno. Saya ikuti pandang Bung Karno itu. Desa adalah salah satu tujuan kita untuk mempersatukan NKRI. Jadi industri sentris itu desa harus tumbuh. Jadi bukan Jawa sentris. Ini yang dibilang oleh Bapak Presiden. Jadi oleh karena itu waktu dia memperkuat koperasi desa, saya pikir juga gagasan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi ini udah tenggelam hampir 80 tahun. Sejak 47 timbul tahun tenggelam. Kenapa? Kapitalisme. Sebetulnya instansi atau institusi ekonomi kita kalau memperkuat satu ekonomi kerakyatan itu memang koperasi Pak Hatta. Bukan perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu produk kapitalisme. Tapi barang udah jauh. Dari sejak zaman Belanda sudah ada corporation seperti ini. Jadi kita di mana memulai sewaktu itu saya pikir
Meskipun koperasi sudah tertinggal ini, saya pikir ini prioritas unggulan Bapak Prabowo mesti kita amankan. Jadi 5 miliar itu Bang udah turun 3 miliar. Bukan 3 miliar dikasih seperti masa lalu, kasih hilang. Ini kayak dagang, pinjam 3 miliar tapi di skema kredit. Jadi misalnya Pak Rocky, Bang Hariman mau bikin mekanisasi mesin pertanian, perlu 1 miliar. Terus di asesmen sama orang banknya, 1 miliar turun. Jadi nggak bisa dikorupsi, nggak bisa ini, harus di asesmen oleh orang bank. Nah yang ketiga adalah beliau memprihatinkan swasembada, ya. Irigasi yang hancur. Jadi kita diperintahkan untuk menghidupkan irigasi. Makanya Lahat, ini Pak Hatta, Bapak Wamen Dagri, ada Yoga, efisiensi lahan 425 miliar itu kita realokasi ke irigasi teknis. Bukan uang pusat. Kalau kita nunggu uang pusat nggak jadi sampai Kemat. Jadi kita realokasi ke 4 dam yang besar bernilai 103 miliar per satu dam untuk mengairi kira-kira 6.000 hektar sawah. Jadi soalnya tahun depan kita sudah punya irigasi teknis yang hasil efisiensi. Jadi orang banyak salah, efisiensi ditarik ke pusat, enggak. Efisiensi ini kita memindahkan anggaran yang tidak bermanfaat, seminar, perjalanan enggak jelas, kemudian percetakan enggak jelas, di efisiensi. Nah di relokasi tempat strategis. Kalau kita ke irigasi teknis, perbaikan sarana prasarana pendidikan, prasarana kesehatan supaya lebih pelayanan prima, dan keempat menunjang untuk makan bergizi gratis. Kita alokasikan ternak sapi, budidaya ikan, dan pusat-pusat wisata yang bermanfaat. Cukup besar Bang. Di sejarah Lahat belum ada pusat wisata 30 miliar Bang APBD. Ini baru sejarah baru. Jadi menurut saya pemimpin itu mesti dengan komitmen. Komitmen, konsisten dan sustainable. Ini yang dilakukan di Vietnam. Vietnam begitu dia selesai reformasi Doi Moi tahun 86, dia perkuat lembaga risetnya, kirim orang ke luar negeri, sekolah yang hebat-hebat, sehingga nyatanya sampai sekarang di Jakarta sudah ada mobil Grab Vietnam. Kopinya nomor 2 di dunia Bang Hariman, Bang Yoga. Berasnya sudah ekspor di seluruh dunia 7 juta ton, kita kebagian juga. Jadi menurut saya lobster ini nomor 1 di dunia, bibitnya dari Indonesia. Saya curiga jangan-jangan ada orang Indonesia yang ternak lobster di situ. Terbesar di dunia Pak Tito. Gimana itu masuk akal? Padahal bibitnya kita banyak di Banyuwangi ada, NTB ada, di Jambi ada. Kenapa kita enggak bibit unggul? Jadi saya ingin, karena ideologi ini sebuah kata yang magis, yang bisa merangsang orang terlibat dalam satu perjuangan pemikiran, saya pikir Pak Prabowo udah on the track. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh GRID? Kita ini sudah kehilangan lembaga riset yang survival mengikuti perkembangan. Dulu CISS yang memandu Orde Baru. Kemudian CIDES memandu Bapak Habibie. Setelah itu agak kosong. Nah, GRID Institute ini dia harus bibit ini mesti tumbuh. Kan global research tadi ya, global research, economic, expand, and technology. Cocok itu. Karena yang didambakan Pak Prabowo itu STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi GRID ini yang akan memimpin kita. GRID itu kalau bahasa agamanya Akbar, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya Akbar GRID. Kalau Bang Hatta luar biasa, memang luar biasa teman saya lama. Dia pula yang jagoin saya ketua Apkasi kemarin. Sama Pak Bima. Pak Bima ini nekat. Wamen buat bikin surat edaran. Bukan situ, nggak ada lagi gitu, udah di mana-mana itu beredar dari sampai ke Singapura. Temannya Bang Hariman Boy itu dapat tuh Bang. Si Boy. Ini serius Pak Wamen katanya. Serius bilang. Jadi saya pikir GRID harus mulai dengan riset. Pak Sumitro tahun 76 bikin Puspitek. Itu Pak Mistro tuh. Waktu dia menjadi Menteri Riset.
Itu sebetulnya jadi untuk pemerintah menjadi pusat riset pengetahuan dan teknologi. Tenggelam, padahal itu orang pintar semua Saganda. Saya pikir Saganda mesti datang ke sana, bagaimana cara menghidupkan riset. Karena dunia tanpa riset nggak mungkin maju. Saya pelajari misalnya Oxford. Kenapa revolusi industri terjadi pada pertengahan abad 18? Karena orang-orang ini kekaisaran Inggris itu bikin lembaga-lembaga riset, Bang Hatta. Ini yang membuat revolusi untuk mesin uap macam-macam. Jadi sejak kita tidak ada riset, nggak mungkin negara ini maju. Sekarang belum paritas unggul padi aja kita nggak ada. Yang 8 ton, Vietnam sudah 12 ton. Kopinya satu pohon 8 kilo, di Lahat cuma 1,5 kg satu pohon. Ini apa salah kita? Mesti kita bisa. Cuaca sama, kecuali di sebelah utara agak ada dingin. Tapi di selatan tuh sama semua cuacanya. Panas, rambutnya sama, badannya sama, mata sipit. Yang beda apa? Mereka 80% ateis, kita orang beragama. Itu bedanya. Vietnam itu. Orang 80% dia ateis, lainnya Konghucu. Rambutnya sama, mukanya kayak Saganda, kayak siapa Rocky juga, kayak Bang Hariman, persis sama mukanya. Saya udah lihat orang Vietnam, persis sama. Terus kulinernya, kalau Bang Hatta keluar lagi kan, pho, restoran Vietnam. Di mana-mana pho, di Jakarta ada 1000 restorannya. Di Indonesia satu pun nggak ada, adalah nasi Padang. Nah saya usul kepada Saganda, bilang Pak Prabowo kita bikin kuliner global, namanya soto saja. Soto, kata 100 macam soto di Indonesia sekarang. Tapi kirim soto kemana-mana, ada soto ini, tapi bisa juga nasi goreng, bisa nasi Padang gitu. Ya di pho itu juga ada nasi goreng, ada ketan-ketan segala macam. Jadi kita banyak ketinggalan Pak Wamen. Jadi saya pikir Grid Institute bisa membuat satu rekomendasi strategis ya, terutama di bidang perkuatan ideologi tadi. Karena ideologi itu tetap harus memihak, tidak bisa dengan metodologi sesuatu. Jadi kita pihakin, kalau menggunakan metodologi, ideologi nggak jalan. Keyakinan ideologi itu. Kalau metodologi ya ilmu pengetahuan, ya harus diuji, harus dieksperimen. Tapi ideologi nggak pernah ada eksperimennya. Jadi guru kita Pak Rocky ini memang mencerahkan di mana. Saya dulu banyak belajar juga sama dia. Karena ini pembaca buku yang paling tulen. Dia bikin ilmu sekolah sosial dulu, banyak sekali muridnya orang-orang hebat. Tenaga ngajarnya Marsilam, Raman Toleng, Bang Buyung, siapa lagi itu, Ciil. Muridnya banyak juga cantik muridnya. Termasuk artis cantik atau binaan saudara Rocky semua. Saya Rocky lama sekali Pak bergaul, betul-betul lama sekali saya. Cuman karena dia sering tampil TV saya jadi malu ketemu sama dia. Inilah kira-kira yang saya. Saya Grid pokoknya gitu. Saya bisa ikut diskusi, menyumbang pikiran. Saya orang daerah tapi saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik kepada daerah saya. Nanti boleh dicek, perintah Saganda kita ikuti. Katanya mau jadikan laboratorium percobaan di Lahat, terutama di bidang persawahan ya. Kemudian STEM tadi, dan ITB mesti turun soal STEM tadi. Karena saya semangat betul itu, berapapun uang akan saya keluarkan kalau STEM bila terselenggarakan. Saya ingin anak Lahat Pak Hatta, Bang Hariman, ada sekolah di Stanford. Karena dia sudah menguasai matematik dan sains. Ada yang kuliah di Oxford, ada di Cambridge, rencananya begitu aja. Begitu terima besok kita bayar besok, ada duitnya Lahat Bang. Bukan ini satu kabupaten miskin. Kita punya APBD 4 triliun. Iya, bagi hasilnya sampai 1,7. Masa kita nggak bisa bangun? Masa kita nggak bisa sekolahkan anak kita yang hebat-hebat? Cina 100.000, India 100.000 keluar negeri. Saya pernah ke Oxford, ke Harvard, terutama di Harvard. Kalau nggak putih, Cina pasti dia India. Di Stanford juga begitu, Pak. Pusat teknologi segala macam itu. India, Cina, India, Cina, India, Cina. Paling satu orang Indonesia di MIT. Jadi kita memang jauh soal ini. Jadi menurut saya betul Bapak Prabowo. Pendidikan super prioritas. Dari situ kita mulai membangun SDM unggul. Sehat walafiat, cerdas, sumber daya yang manusia cerdas. Ketiga, produktif dan apalagi produktif dan seterusnya. Itu kata Pak Prabowo. Ini yang dapat saya pakai. Saya setuju sekali, jangan mati tengah jalan, hidupkan terus, riset, undang orang-orang pintar seperti Bang Hatta, Wamen, Pak Wamen ini pintar nih, ada Tamsil lagi, ada yoga, ini orang pintar semua. Ada Profesor
Hamdan Zulfa, ada Helmi. Ya. Kalau kita ya begini aja lah, anak jalanan kuliah pun nggak benar. Guru saya ini alam semesta. Kalau ini benar doktoran, aku kayak Rocky belajar alam semesta. Bila tabil daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebetulnya tidak mempersiapkan khusus karena ini betul-betul spontanitas. Tapi saya bangga karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin belum pernah rasanya ya di dalam forum manapun saya sampaikan. Ada dua laki-laki yang sangat mempengaruhi kisah hidup saya sampai menjadi politisi. Satu suami saya, satunya lagi Syahganda. Jadi selamat dulu ya Syahganda, Khalid Zabidi dan juga para inisiator, para penggerak GREAT dan juga pendukung-pendukung, abang-abang, kakak-kakak, teteh-teteh dan sahabat-sahabat aktivis sepergerakan juga teman-teman media. Ketika saya lulus di ITB dulu, Bang Rocky, ini saya cerita, saya itu waktu itu ya ikut protes Orde Baru juga ya. Karena sebagai aktivis lulus saya mendirikan satu lembaga penelitian independen namanya AK3 Pusat Analisis Sosial. Karena saya ingin apa suara-suara rakyat di grassroots itu bisa ada yang mendokumentasikan. Nah nanti ini mengapa saya bilang great itu artinya besar, tapi tantangannya juga besar. Nah waktu itu saya jadi berprofesi sebagai researcher itu lebih lama daripada saya jadi politisi. Hebatnya Syahganda dibandingkan Bang Hatta dan suami saya, waktu itu kan suami saya PAN sama Bang Hatta. Tapi yang bisa memanfaatkan momentum itu Syahganda. 2009 ketika undang-undang mengamanatkan sekurang-kurangnya 30% perempuan bisa menjadi calon anggota legislatif, Syahganda lah yang merayu saya supaya saya bisa menjadi caleg. Tapi waktu itu dia di Golkar. Jadi orang-orang heran kenapa kok suami kamu di PAN dan ada Bang Hatta, tapi Syahganda yang berhasil meyakinkan saya untuk saya bergabung di Golkar karena dia bilang Golkar adalah salah satu partai yang memberikan kesempatan lebih besar orang-orang yang berkompeten untuk bisa maju. Makasih ya Syahganda, akhirnya saya menjadi ketua komisi 10, tapi soal pendidikan tadi udah diborong semua sama Bang Bursyah nih isunya gitu ya. Tapi saya betul-betul merasa bahwa ada tantangan besar yang dihadapi GREAT, yaitu gimana kalau namanya research. Ya setahu saya itu problemnya adalah data dan knowledge, pengetahuannya mungkin bagus, tapi apakah itu dipakai oleh orang-orang yang mengambil kebijakan? Jadi ke depan tantangannya adalah bagaimana pengetahuan yang tadi sudah dikumpulkan, kan tadi istilahnya kajian ya, jadi bukan riset sebenarnya, bukan penelitian, itu bisa sampai kepada para policy maker. Ada Bang Nyasyarli, ada Mas Bima, dan juga ada Pak Viva Yoga. Saya juga membayangkan ya, aduh kelompok masyarakat adat bisa bicara sama pejabat dan birokrat kayak Mas Bima ini, nelayan bisa juga bicara dengan tokoh-tokoh seperti Bang Hariman, anak muda bisa bicara dengan senior-seniornya gitu ya, di mana yang menjembatani ini adalah GREAT gitu. Karena sekarang problem utama gitu ya, ketika saya masuk, ya tadinya kan saya peneliti gitu ya, terus tiba-tiba masuk ke jadi politisi, kebayang nggak Bang? Gitu. Dulu di ITB saya belajar sebagai planner, planologi. Ketika di parlemen, there is no plan in parlemen. Kebayang nggak gitu? Bang Helmi pasti hafal dulu ya, kita sama-sama. Dan juga Ayu Meli, tahulah gitu. Keputusan diambil ternyata tidak berbasis data dan informasi atau fakta realita yang ada di lapangan. Jadi itu sangat membuat frustasi. Makanya ketika ada GREAT ini, gitu ya rasanya yang saya cita-citakan, kenapa saya mau jadi politisi, cita-cita saya ada 3 waktu itu. Pertama, saya ingin memastikan bahwa data, informasi, dan realita di lapangan harus menjadi bahan untuk membuat kebijakan. Gitu ya. Kedua, saya juga ingin
ada competence based leadership. Bahwa pemimpin-pemimpin, tolong dong Kang Bima, kepala daerah adalah mereka yang memiliki kompetensi di bidangnya, bukan hanya karena kekuatan modalnya. Dan yang ketiga adalah soal women's equality di dalam politik. Karena saya selalu dorong-dorong, ayo dong berpartisipasi dalam politik. Kalau saya nggak contohin, nggak ada role model bahwa perempuan sebenarnya juga bisa dikasih kesempatan. Makanya waktu Pak Prabowo di depan guru-guru gitu ya mengatakan, bayangin gitu ya, guru-guru sekarang semua diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan S1. Semua guru dan itu dibayari oleh negara. Kedua, semua sekolah sekarang harus memiliki perangkat digital. Dalam waktu beberapa bulan ini kita harus pastikan semua SD memiliki minimal smart board atau smart TV. Kemudian banyak lagi yang tadinya juga saya nggak kepikir bahwa hal itu bisa terjadi. Tetapi saya yakin dengan GRID, tolong bantu kita. Apakah itu di eksekutif ataupun di legislatif, kepala daerah. Dan akademisi sekarang di sini juga banyak gitu ya. Pastikan bahwa GRID itu membuat informasi bisa menjadi aksi dan aksinya itu menjadi solusi untuk permasalahan bangsa. Terima kasih, selamat kepada GRID, saya tunggu karya-karyanya. Terima kasih Bang Syahganda. Maaf ya suamiku, ini laki-laki kedua. Nanti nyonyaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang saya hormati, Bang Hariman, Bang Hatta, Pak Menteri, Bang Rocky, dan ini Pak Menteri dan para Wakil Menteri, Mas Yoga, Bang Afrian Syahnur, kemudian Bang Tansel Berindrung, dan tentu Saibul Hajat, Bang Syahganda, Bang Bursah. Ini ada, bayangkan Bapak Ibu, terpilih konsensus dan di belakangnya ada 416 bupati di belakang Bang Bursa ini ya. Seperempatnya aja buat riset kerjasama dengan The Great Institute itu sudah 100 lebih itu. Jadi ngeri ini. Masa depan Great sangat tergantung kepada Bupati Lahat ini. Teh Heti, Masis dan semuanya yang saya hormati. Enggak pernah sebelumnya peluncuran launching think tank disambut dengan dominasi warna merah dan kawat berduri. Enggak pernah. Baru kali ini. Dan menariknya kawat berduri dan warna merah tadi di gedung Telkom. Wah, itu kombinasi yang enggak masuk akal, tetapi karena digarap oleh geng aktivis, jadilah barang ini di gedung ini. Bicara aktivis, Bang Syahganda, saya ingat ada diskusi di Paramadina hampir seperempat abad yang lalu, 2001, ketika saya masih mengajar di sana. Diskusi itu membandingkan karakter generasi aktivis mahasiswa 66, 74, 78, 80-an. Karena waktu itu lagi rame 2000-an begitu. Dan kesimpulannya saat itu Bang Rocky. Ya, saat itu di Bang Hariman. Dari genealogis ideologis yang paling lengkap katanya adalah generasi mahasiswa aktivis tahun 80-an. Katanya begitu. Kenapa? Ya, mungkin Bang Hariman hafal lah kira-kira ya urutan-urutannya gitu. NKK BKK menggiring anak-anak saat itu untuk lebih banyak baca. Digiring kemudian juga untuk turun melakukan advokasi pendampingan dan membuat pusat-pusat studi. Jadi pusat studi itu menjamur saat itu dan didorong digawangi oleh anak-anak 80-an. Jadi katanya paling lengkap. Ada pusat studi, diskusi, advokasi, lengkap gitu. Nah karena itu saya kira dalam konteks itulah relevansi apa yang dilakukan oleh Bang Syahganda dan juga Bang Jumhur dan kawan-kawan hari ini. Kenapa? Karena
dulu ketika Gus Dur terpilih, saya ingat saya masih mengajar waktu itu di Bandung, kita berteriak, akhirnya kita punya presiden yang ideologis, kira-kira begitu. Banyak diskusi tentang Gus Dur, tapi kan gak lama kemudian. Nah hari ini suara-suara presiden ideologis itu kuat kembali. Dengan segala hormat kepada presiden-presiden sebelumnya. Gitu. Nah Bapak Ibu, bagi yang hadir di rapat kabinet, Mas Yoga gitu ya. Bagi yang hadir di retret, Bang Bursa, itu pasti ingat betul diksi-diksi dari presiden yang agak jarang keluar di ruang publik. Yang tajam dan keras. Sudah selesai neoliberal. Nggak percaya pada trickle down effect. Nggak percaya pada growth. Dikutip banyak lah. Itu rasanya sangat blatant, sangat vulgar, sangat straightforward di ruang-ruang tertutup. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat kemunculan gerakan Great Institute ini adalah meletakkan konteks narasi ideologi yang kuat dari kebijakan Prabowo Subianto ke depan. Itu clear. Nah hari ini yang kita butuhkan adalah menguji ideologi tadi dengan proses dialektika ala Hegel. Tesis, antitesis, dialektika, jadi tesis lagi dan sebagainya. Baik di ruang-ruang perencanaan maupun di ruang-ruang publik. Karena jangan sampai kemudian ditafsirkan militeristik, tadi disinggung. Ditafsirkan top down, ditafsirkan sentralistis dan lain-lain, enggak. Muatan ideologis harus kuat. Tadi saya senang Ketua Apkasi bicara soal efisiensi. Bapak Ibu, efisiensi itu bukan soal teknis, itu ideologis. Efisiensi bukan sekedar penghematan, itu gerakan. Bayangkan Bapak Ibu ya, ini kebetulan saya pernah jadi Ketua Apeksi dan paham betul bagaimana teman-teman kepala daerah itu menyusun anggaran. Betul kata Bang Bursa, bayangkan selama berapa bulan ini Kemendagri menyoroti APBD. Ada 10 triliun yang kemudian dihemat, perjalanan dinas, makan, minum, kunjungan kerja dan lain-lain. Ditarik kemana? Ditarik ke kesehatan, ditarik ke pendidikan. Jadi ini bukan soal teknis belaka, bukan soal penghematan. Tapi ini adalah gerakan dan ideologis. Tapi mungkin kita kekurangan juru bicara untuk menyampaikan narasi ideologis yang kuat terhadap publik. Bangsa Ganda ke depan insya Allah akan memperkuat barisan itu. Satu lagi Bangsa Ganda saya titip. Ini keberpihakan presiden yang sangat kentara, walaupun jarang beliau artikulasikan di publik, kepada pemikiran sosialis, demokrasi gitu ya. Ini harus nyambung semuanya. Kalau ekonominya sosial demokrat, maka tatanan politiknya seperti apa? Menuju 2045, kalau bangunan sosialnya ekonomi seperti ini, bagaimana dengan sistem politiknya? Apakah desain sistem pemilu kita, sistem kepartaian kita nyambung dengan narasi besar sosialis yang sekarang sedang kita rasakan tadi misalnya. Nah karena itu saya berharap betul Bangsa Ganda ikut memikirkan juga tentang undang-undang pemilu, undang-undang partai politik dan desain ke depan. Karena Bang Bursa akan mengalami bagaimana berdialektika bersama para kepala daerah yang luar biasa berbeda. Pola pikirnya, leadershipnya dan lain-lain. Bapak Ibu nonsens, kita berbicara 2045 tanpa kita bicara tentang karir politik yang akan kita bangun kepada generasi yang akan memimpin kita pada saatnya dan menuju ke sana. Dan saya berharap dan optimis Bangsa Ganda dan teman-teman bisa juga masuk ke sana. Bisa dari jebakan apa yang selama ini terkena kepada think tank atau yang menamakan diri think tank. Kegiatannya hanya press release. Kegiatannya hanya press conference, kadang-kadang kita nggak tahu diskusinya, kalaupun ada diskusi kadang-kadang kita nggak tahu metodologinya. Dan kita sangat optimis karena kegiatan Great Institute ini pasti dikawal dengan saksama oleh Bang Rocky Gerung. Jadi welcome to the club, the Great Institute, insya Allah kita bersama-sama menuju Indonesia Emas di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih.
teman-teman sekalian, kita akan mengakhiri acara ini dengan pidato utama dari Pak Menteri Tenaga Kerja. Nanti habis itu kita buka selubung sama-sama bersama Pak Tamsil, Pak Pipa, dan lain-lain di sini, Pak Helmi Fauji, Bu Popi Darsono, selamat datang Bu Popi Darsono. Silakan Pak Yaserli karena waktu kita makin sore. Thank you. Kan pidato lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sini ada anggota legislatif Bu Hetifah tadi ya. Ada Pak Tamsil, ada para senior. Saya pantun dulu aja ya. Kalau aktivis ada pantun nggak biasanya? Hah? Ada ya. Burung merpati terbang ke angkasa, singgah sebentar di dahan cemara. Kalau senior sudah meminta, apa daya kata Adinda. Alhamdulillah satu kebahagiaan bisa hadir di sini di depan orang-orang hebat rasanya. Yang pertama sekali tentu selamat Bangsa Ganda, Great Institute. Saya berharap ini benar sesuai dengan harapannya tadi. Tadi Pak Wamen sudah nitip agenda ya. Saya juga mau nitip agenda nih, gitu ya. Nitip agenda terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya. Saya membayangkan kalau research terkait dengan politik itu sudah banyak, kajian-kajian ekonomi juga rasanya sudah banyak. Satu hal yang sebenarnya yang menjadi beban pikiran saya ketika sudah diamanahkan jadi menteri ini adalah social transformation terkait dengan ketenaga kerjaan kita. Ya. Tantangan kami saat ini adalah Menteri Ketenaga Kerjaan ini adalah Bang Rocky Ministry of Labor. Ini saat ini. Padahal saya punya cita-cita ke depan itu adalah Ministry of Human Potential. Ya. Saya percaya bahwa tadi Pak Wamen mengatakan Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju itu bukan dengan struktur politik, itu mah di luar bidang saya. Tapi saya juga percaya struktural ketenaga kerjaan juga enggak seperti saat ini. Gitu ya. Terkait tentang value yang dibawa, terkait tentang bagaimana hubungan industri itu harusnya berubah. Jadi saat ini terjadi dikotomi yang besar Bangsa Ganda, ya, perjuangan buruh masih bicara UMP, bicara THR, bicara PHK, kemudian pengusaha selalu berbicara kami, modal kami begini, target kami profit. Ini kapan ketemunya nih dua? Ya, ini kapan ketemunya? Ya. Yang kita berharap tentu adalah bagaimana Indonesia Emas, Indonesia yang besar itu dua-dua ini punya satu ya, beyond dari misi perusahaan, visi perusahaan itu adalah tujuan bersama, cita-cita bersama. Ya. Dan ini harus digali dari DNA bangsa kita. Ya, saya kalau bicara begini mah di tokoh-tokoh di sini agak susah saya bicara ya, kalau di kampus lebih enak ya. DNA bangsa kita gotong royong, DNA bangsa kita bicara terkait tentang kepedulian. Waktu kami menginisiasi bonus hari raya buat ojol, teman-teman kolega saya, para profesor teknik industri, manajemen, ini Pak Menteri ini bodoh atau apa sih nggak ngerti manajemen gitu ya. Ya, nggak ada tuh istilahnya ya bonus hari raya THR untuk tipikal pekerjaan seperti ojol. Ya, saya katakan ya bagi saya ini bukan masalah regulasinya ada, ketika ada atau tidak regulasi kemudian kita tidak memberikan sesuatu kepada mereka. Ini adalah kepedulian. Ya. Saya punya ART di rumah, saya nggak nanya dulu, ada nggak peraturan menteri yang kemudian mewajibkan saya untuk ngasih THR Bang Rocky? Enggak, pedulian. Ya. Dan itu butuh waktu, saya sendiri 4 kali harus berbicara dengan beberapa tokoh, beberapa pimpinan, sampai akhirnya, oke deh Pak Menteri, kami paham maksudnya, ya, tapi waktunya sudah semakin mepet.
Sehingga memang alokasi dan seterusnya terbatas. Dan alhamdulillah itu digulirkan. Terlepas dari besarnya berapa, saya melihat ini kita perlu bangun. Ya. Semangat bersama, kalau saya dalam konteksnya ketenaga kerjaan, ketika yang kita inginkan itu adalah ketika manajemen berbicara tentang kesejahteraan, manajemen berbicara tentang development dari pekerjanya, dan bekerja berbicara tentang produktivitas perusahaan. Itulah menurut saya baru kita bisa katakan kita menjadi negara yang besar. Dan unfortunately itu belum terjadi sekarang. Sehingga terjadilah dikotomi, saya memimpin LKS Tripnas Nasional, di sini teman-teman perwakilan pengusaha, di sini teman-teman perwakilan buruh dan pekerja, saya duduk di tengah. Ya. Rapat beberapa jam, akhirnya sepakat bahwa oke, rapat kita bisa putuskan, hasilnya adalah sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Ini tantangan, dan ini akan menjadi PR besar, dan saya berharap ya kalau tadi bicara terkait tentang kajian ekonomi, kajian politik, kajian apa lagi tadi Bang Saganda ya, ini kajian how are we gonna do our transformation. Gitu ya. Menurut saya ini sepertinya belum. Yang berbasis kepada, saya nggak tahu apakah ini adalah namanya culture based research. Kalau saya selalu mengatakan people centric approach. Gitu ya. Ini bidang karena saya backgroundnya adalah human factors. Ini yang miss kita. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara secara teori, harusnya perusahaan-perusahaan juga bisa berpikirnya itu adalah long term. Kalau mereka bisa memberikan sesuatu yang meaningful kepada pekerjanya, maka itu akan in return-nya adalah balik lagi kepada semangat kerja dan produktivitas. Tapi kita perlu menciptakan culture, aura, pemahaman, awareness dan seterusnya, dan ini menjadi PR besar kita sebenarnya, gitu ya. Dan saya membayangkan, saya sering sampaikan, Indonesia Emas tentu tidak hanya bicara GDP sekian, ya, Bu Hetifah ya, setuju ya. Enggak bicara GDP sekian, kita enggak bicara, tapi ada suatu hal yang memang kita banggakan yang besar, dan dalam konteks saya ini adalah bicara tentang hubungan industrial. Ya, dan ini PR selain dari berbagai macam PR yang lain. Jadi semoga ini clear, jadi kalau nanti kita bisa kolaborasi tentunya, Bang Saganda, kami juga sedang menginisiasi ya, Labor and Productivity Institute, kita mengambil namanya masih labor karena memang ini menjadi isu, tapi tantangan ke depan kita bicara AI, ada research yang mengatakan bahwa 50% skill set yang dimiliki pekerja saat ini dalam 10 tahun mendatang itu menjadi tidak relevan, sepertinya banyak hal yang harus kita siapkan. Ya. Jadi mungkin kalau belum ada peneliti-peneliti yang bau-baunya kepada social research, ya, saya mungkin berharap itu juga bisa, gitu ya, diperkaya, karena saya percaya Indonesia kini kita unik, ya, tentu kajian kita tidak sebatas, ya, even dari segi metodologi, ya, menurut saya itu bisa nomor 2, Bang Rocky, tapi adalah bagaimana arah riset kita itu, fokus kita kemana, dan itu memang berbasis kepada value dan culture yang kita miliki. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan yang paling banyak PR-nya saat ini mungkin, ya, kita tentu sangat mensupport, ya, segala kolaborasi tentu, ya, di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo, arahnya sudah jelas, ya, tinggal memang bagaimana, ya, kita bisa menyusun puzzle-puzzle, ya, sehingga definisi Indonesia Emas itu tidak hanya sebatas definisi yang sifatnya hanya angka-angka, tapi kita we are really building our nation, ya, itu yang saya harapkan sebenarnya, dan ini memang yang menjadi cita-cita besar, dan saya yakin teman-teman para senior aktivis di sini, ya, bisa memahaminya, dan itulah rasanya yang dari dulu teman-teman perjuangkan. Terima kasih banyak, sekali lagi semangat, selamat buat Bang Saganda, selamat juga buat, ya, tim, kita tunggu hasil, kita tunggu bentuk konkret, dan saya yakin
dengan latar belakang bangsa ganda selama ini, insya Allah ya kita yakin akan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Pak Khalid, tolong di ini kita akan para teman-teman senior yang ada di depan, kita akan buka selubung tanda peresmian daripada Great Institute. Kita buka selubung itu. Sebelum kita buka, saya kasih pengumuman satu bahwa Ketua Dewan Pembina Great Institute, Saudara Jumhur Hidayat, telah berhasil melobi teman-teman di ILO sehingga negara Palestina pada hari ini sudah menjadi anggota tetap dari ILO. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita Pak Tamsil, Pak Viva, kita ke depan sama-sama, Bang Hariman, Pak Bursa, Pak Helmi, kita